Pada bagian pertama dari materi struktur dan fungsi tumbuhan ini, pertama yang akan saya bahas adalah akar. Kalau di tumbuhan, akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang tidak terlihat atau berada di bawah permukaan tanah. Biasanya berwarna kecoklatan atau kekuningan dan memiliki ujung yang runcing. Jika dipotong memanjang, struktur akar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian diferensiasi, bagian pemanjangan, dan bagian pembelahan. Jika dipotong secara melintang, akar dibagi menjadi bagian luar adalah bagian kulit atau epidermis, tengahnya bagian korteks, bagian dalamnya endodermis, bagian pusat yaitu silinder pusat. Silinder pusat merupakan tempat di mana akar mentransportasikan unsur hara dan juga mineral ke atas untuk fotosintesis. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu yang pertama, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kedua, menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Sebagai penunjang untuk memperkokoh budaya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tanpa adanya perkawinan. Dan yang terakhir adalah, pada tumbuhan tertentu, akar digunakan sebagai alat respirasi, contohnya pohon bakau. Kita lanjut ke bagian tumbuhan berikutnya yaitu batang. Batang yaitu adalah tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Batang tumbuhan letaknya di atas tanah, berfungsi mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, serta sebagai tempat cadangan makanan. Ada beberapa jenis tumbuhan yang batangnya memiliki kambium. Kambium adalah lapisan jaringan yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan. Nah, tumbuhan yang memiliki batang kambium biasanya akan tumbuh lebih tinggi, banyak cabang dan besar. Contohnya pohon rambutan, apel, mangga, jambu, dan masih banyak lain. Kita lanjut bagian ketiga tumbuhan berikutnya ialah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki biasanya daun akan berwarna hijau pada yaitu tidak warna hijau tumbuhan. Daun terdiri dari 3 bagian yang antaranya pelepah, tangkai, dan nilai daun. Daun memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan loh, yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, kamu tahu nggak apa itu fotosintesis? Simpelnya fotosintesis adalah proses pembuahan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan bantuan sinar matahari. Pada proses fotosintesis terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen melalui stoma. Jadi stoma yang ibarat hidung kita ya. Nantinya fotosintesis akan menghasilkan berbagai zat seperti gula, air, dan oksigen yang meningkat. Bagian selanjutnya dari rangkuman struktur dan fungsi tumbuhan adalah bagian yang sering menarik perhatian banyak orang karena warnanya yang indah dan beragam, yaitu bagian bunga. Daun dan bunga sebenarnya adalah satu organ, di mana bagian dari daun nantinya akan menjadi bunga. Namun, berbeda dengan daun, bunga adalah alat perkembangbiakan generatif, di mana bunga biasanya memiliki warna yang menarik untuk memikat serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya adalah buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk pada organ berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi dari buah itu sendiri adalah untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Setiap struktur pada tumbuhan tentu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Tumbuhan sendiri merupakan makhluk hidup yang berperan penting dalam menyediakan oksigen atau O2 bagi manusia, serta berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Kita masuk ke bagian tumbuhan yang terakhir, yaitu biji. Biji adalah cikal bakal tanaman baru, artinya semua tanaman bisa tumbuh dari biji. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Secara umum, kamu bisa membedakan mana tumbuhan monokotil dan mana tumbuhan dikotil, karena di antara keduanya punya ciri-ciri yang spesifik, mulai dari bentuk akar, batang, daun, bunga, hingga buah. Berikut ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil 1. Memiliki biji tunggal berkeping 1. 2. Memiliki akar serabut. 3. Memiliki batang yang tidak bercabang dan berluas-luas. 4. Batang yang tidak mengandung kambium. 5. Memiliki daun sejajar.
6. Memiliki bunga dengan kelopak dan mahkota yang berjumlah 3-6 helai atau kelipatannya. 7. Contoh tumbuhan monokotil yaitu jagung, padi, kelapa, nanas, kangkung, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan dikotil, ciri-cirinya yang pertama memiliki biji berkeping 2, 2 memiliki akar tunggang, 3 memiliki batang bercabang, 4 batang mengandung kambium, 5 memiliki daun berbentuk oval atau melengkung dan menyirip serta menjari. 5. Memiliki bunga dengan kelopak dan mahkota berjumlah 2, 4, 5 helai atau kelipatannya. 6. Contoh tumbuhan dikotil, mangga, pepaya, belimbing, cabai, tomat, sirih, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Jaringan terbagi 6. Yang pertama, jaringan meristematik. Jaringan meristematik terdiri dari sel-sel meristem. Jaringan ini dapat ditemukan pada titik tumbuh di ujung batang dan akar. Disebut meristem pucuk. Di bawah kulit kayu sebagai kambium gabus maupun kambium pembuluh. Disebut meristem tepi. Dan tepi ruas atau buku serta pada pangkal tangkai daun atau meristem antara. 2. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Sel-sel epidermis biasanya terbentuk segi empat apabila dilihat dari samping berjajar homogen. 5. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ pertumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. 6. Jaringan seklerenkim. Jaringan seklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan seklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tubuh yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan pengangkut dimiliki oleh tumbuhan terdiri dari jaringan hilim atau pembuluh kayu dan floem, pembuluh tapis. Jaringan hilim mengangkat air dan garam mineral, sedangkan jaringan floem berfungsi untuk mengangkat hasil fotosintesis. Dasar atau parenkim. Jaringan dasar menyusun sebagian besar tumbuh-tumbuhan. Kelompok jaringan ini memiliki banyak fungsi tergantung tempat jaringan ini berada. Seringkali jaringan ini mengisi bagian terbesar dari suatu organ, menyusun daging buah, kulit batang, biji umbi atau rimpang yang menyimpan pati atau metabolit sekunder tertentu. Fitur-fitur berbeda tersebut meliputi 1. Vakuola yang besar dikelilingi membran disebut tonoplas yang menjaga turgor sel dan mengontrol pergerakan molekul di antara sitosol dan getah. 2. Dinding sel yang tersusun atas selulosa dan protein. Dalam banyak kasus lignin dan disimpan oleh protoplasma di luar membran sel. Ini berbeda dengan dinding sel fungi yang dibuat dari kritin dan prokariotik yang dibuat dari peptidoglikan. 3. Plasmodesmata merupakan pori-pori penghubung pada dinding sel memungkinkan setiap sel tumbuhan berkomunikasi dengan sel berdekatan lainnya. Ini berbeda dari jaringan hifa yang digunakan oleh fungi. 4. Plastida, terutama kloroplas yang mengandung klorofil, pigmen yang memberikan warna hijau bagi tumbuhan dan memungkinkan terjadinya fotosintesis. 5. Kelompok tumbuhan tidak berflagela, termasuk konifar dan tumbuhan berbunga, juga tidak memiliki sentriol yang terdapat di sel hewan. 2. Sel dalam tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel sangat tinggi saat selulosa masih berusia muda, sedangkan dinding sel menebal saat selulosa semakin tua. Sel tumbuhan ini yang membuat tumbuhan muda sangat lunak, sedangkan tumbuhan tua sangat keras. Sel tumbuhan merupakan bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik lainnya.